Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Nah, di sini materinya adalah keseimbangan statis. Nah, keseimbangan statis itu apa? Ya, benarnya diam. Nah, nanti yang mau kita bahas adalah keseimbangan sistem partikel dengan keseimbangan benda tegar. Apa sistem partikel? Nah, sehingga syarat keseimbangannya adalah seimbang translasi dalam hal ini ya. Jadi dia diamnya kemungkinan bergerak lurus atau tidak bergerak lurus namanya ya, karena dia harus diam atau namanya seimbang translasi. Nah, karena seimbang translasi maka syaratnya juga hanya syarat hukum 1 Newton yang terpenuhi ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, berikutnya benda tegar. Benda tegar ini memungkinkan untuk bergerak translasi dan rotasi. Tapi karena dia harus seimbang, berarti syarat yang harus terpenuhi adalah dia harus seimbang secara translasi dan seimbang secara rotasi. Syaratnya sigma F-nya harus sama dengan 0, sigma tau-nya juga harus sama dengan 0. Jadi, oke ya. Sampai sini kira-kira seperti inilah gambaran yang akan kita bahas. Tapi di video ini kita baru akan membahas tentang keseimbangan statis pada sistem partikel. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, keseimbangan sistem partikel apa sih yang dimaksud dalam keseimbangan sistem partikel? Dalam sistem partikel, benda itu dianggap sebagai suatu titik materi. Ya, akibatnya jika gaya bekerja pada partikel, titik tangkap gayanya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, partikel hanya akan mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Nah, syaratnya ini seperti yang dijelaskan tadi. Syaratnya sigma F-nya sama dengan 0. Bukan berarti nggak ada gaya ya. Ada gaya, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kalau gayanya lebih dari satu arah, berarti harus diuraikan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penerapan dari keseimbangan partikel itu dalam kasus atau kejadian sehari-hari. Kita ambil contoh analisis masalah keseimbangan partikel. Ya, ini contohnya, ini ada lonceng yang digantungkan dengan tali seperti ini, membentuk sudut seperti yang pada gambar ya. Ini 60 derajat, 60 derajat. Nah, biasanya untuk gambar seperti ini itu yang ditanyakan adalah gayanya. Nih, tentukan besar tegangan tali, gaya tegangan tali di sini T2 dengan T1. Atau ada juga yang dalam soal itu kita nggak suruh ngitung, tapi hanya sekedar ditanya misalnya, kalau memungkinkan putus, maka tali mana duluan yang akan putus? Di sini T1, T2 atau di sini gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ditanya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Karena syarat seimbang partikel itu tadi adalah sigma F-nya sama dengan 0. Dan kita lihat arah gayanya dia tidak ke ini, yang T1 dengan T2 ini dia belum searah. Sehingga, dan tidak ke sumbu X, vertikal, atau ke horizontal. Nah, kita lihat secara matematis seperti ini. Gambarnya ya, kita ambil ini T1 dari sini ke sini. Kemudian T2-nya ini, kita lihat. Matematika trigonometrinya berperan di sini menentukan sudutnya 60 derajat. Ini dari mana? Ya, karena ini sudutnya berkebalikan ya. Jadi kalau ini 60, ini kan 60 ya di gambarnya. Berarti sudut yang di sini juga 60. Oke. Berikutnya ini 60 sama dengan ini. Oke ya. Nah, selanjutnya ini gaya yang asli. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, gaya ini belum ke horizontal dan belum ke vertikal. Maka tugas kita harus memproyeksikan atau menguraikan gaya T1 dengan T2 ini ke sumbu X dan sumbu Y supaya nanti bisa kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Ya, nak, sudutnya di sini, berarti ini bagian depannya. Ini bagian depannya sama kan, ini dengan ini. Kemudian yang ini bagian sampingnya sudut. Nah, berarti T1X ini nanti adalah T1 cos 60. Yang T1Y-nya nanti menjadi T1 sin, karena bagian depan, sin demi, sin depan ya, sin 60 derajat. Ini T1Y. Nah, lalu yang 60 ini T2. T2 sudutnya 60, tapi sudut yang diketahuinya di sini. Berarti yang ini bagian sampingnya. Nah, sehingga apa?
T2Y, maka akan menjadi T2 cos 60, karena ini bagian sampingnya sudut ya. Dan ini bagian depannya sudut. Bagian depan sudut ini sama dengan bagian depan bagian ini. Nah, sehingga panjangnya sama. Nah, T2X yang kita butuhkan ini berarti nanti adalah T2 sin 60 derajat. Nah, kalau W-nya gimana? Ini kan W gaya berat ini, gaya berat si loncengnya sudah ke bawah, sudah disumbu Y. Berarti ini nanti kita nggak perlu diuraikan lagi. W-nya sudah ada di sini. Nah, sekarang kalau sudah diuraikan, berarti gaya-gaya yang kita lihat nanti untuk dimasukkan ke persamaan matematisnya adalah tinggal T1Y, T2Y untuk sumbu vertikal ya, atau sumbu Y-nya, dan W gaya beratnya. Jadi ada 3, T1, T2, dan ini. Kemudian yang di sumbu X-nya ada T1X dengan T2X. Oke, sampai sini paham ya menguraikan gaya-gayanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih, secara teori, syarat keseimbangan translasi tadi adalah sigma Fx-nya harus sama dengan 0, sigma Fy-nya harus sama dengan 0. Maksudnya apa sih? Sama dengan 0 itu artinya bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja. Seperti yang Ibu bilang waktu kelas 10 dulu ya. Ada gaya, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 0. Seperti orang tarik tambang dan sama kuat. Nah, itu namanya sigma F-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini di sini. Nah, sigma Fx-nya seperti apa? Syaratnya harus sama dengan 0. Di X itu gayanya cuma T2X dengan T1X. Jadi T2X kita ambil ngikuti yang ini aja, sumbu kartesius ya. Kalau X positif itu positif, yang X negatif, negatif. Gitu. Kita ikuti aturan itu saja. Jadi T2X min T1X sama dengan 0. Karena hanya ada 2, selesai sampai sini. Lalu tinggal diuraikan. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, T2X itu T2 sin 60, karena ini bagian depannya ya. Min T1X-nya adalah T1 cos 60 derajat. Sama dengan 0. Dengan begitu berarti T sin 60 itu setengah akar 3. Jadi T2 setengah akar 3 min T1 dikali cos 60 itu setengah. Sama dengan 0. Oke, sama-sama setengah ya ini. Sehingga tinggallah secara matematis lah ini. Matematika lah gampang kamu. T2 akar 3 sama dengan T1. Nah, apakah udah selesai pertanyaannya terjawab? Belum. Karena ini T1, yang ditanyakan T1 dan T2-nya. Ini baru T1, T1-nya akar 3, T2, tapi T2-nya kita belum tahu. Maka kita lihat dari misalnya sigma F-nya sama dengan 0. Nah ini ya, yang di Y itu yang bekerja kayaknya ada 1, 2, 3. Jadi sigma F-nya sama dengan 0, T1Y min T2Y. Kenapa? Ya T1-nya positif ke atas ya, Y positif, T2Y dengan W-nya ke sumbu Y negatif. Berarti ini T1Y-nya positif, T2 dan W-nya itu negatif. Tinggal kita uraikan ya ke bawah seperti ini, paham lah ya. T1Y itu T1 sin 60, T2Y itu T2 cos 60 sama dengan W. Ini pindah ruas saja ke sana. Nah, udah itu T1 setengah akar 3 kita masukkan nilai sin 60 dengan cos 60 didapatlah sekian. Oh, maka T1 setengah akar 3 min T2 setengah dikali setengah sama dengan 50 Newton. 50 itu dari mana sih? W. W itu ini ya, 50 Newton. Kok kita bisa tahu 50? Iya, karena di sininya 50. Paham ya? Nah, berikutnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Gampang. Persamaan 1 kan T1-nya T2 akar 3. Sementara persamaan 2-nya ini. Berarti yang mengandung T1 kita ganti dengan T2 akar 3. Nah, kita masukkan di sini T2 akar 3 dikali setengah akar 3 min T2 kali setengah sama dengan 50 Newton. Terus kita uraikan ke bawah, dapatlah T2-nya sama dengan 50 Newton. Terjawab ya? Yang terjawab baru T2. T2-nya ternyata 50 Newton. Nah, T1-nya berapa? Kembali ke sini. T1-nya kan T2 akar 3. Nah, berarti berapakah T1? Ini ya. Nah, T2 akar 3 sama dengan T1, berarti T1 sama dengan T2 akar 3. Nah, dah T1-nya sama dengan 50 akar 3 Newton. Ini salah satu contoh analisis keseimbangan partikel yang sering keluar dalam soal. Artinya bentuknya seperti ini. Masalah gambarnya sudutnya berapa itu bisa bervariasi, tapi cara penyelesaian untuk masalahnya, analisis masalahnya seperti ini. Nah, terus
selain menggunakan ini, ya, secara matematika itu bisa juga diselesaikan, masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep keseimbangan keseimbangan 3 gaya, maaf ya. Keseimbangan 3 gaya. Nah, ini apa maksudnya? Perhatikan, ini matematika ya. Kita tinggal pakai aja. Nah, ini. Jadi kalau ada gaya ke sana, gaya ke sana, gaya ke sana, terus sudutnya alfa, ini beta, ini gamma ya, alfa, beta, gamma, dan seterusnya, maka di gambar ini gaya-gayanya akan terdapat hubungan seperti ini. F1, ini F1 sin sudut di depannya. Sudut di depan F1 kan ini. Itu nilainya sama dengan F2 per sin sudut di depannya, sin alfa, sama dengan F3 per sin gamma. Gitu. Ini konsepnya. Nah, terus cara menggunakannya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini gambar yang tadi kita punya tadi. Gambar yang tadi, perhatikan. Gambar aslinya hanya sudut 60 dengan 60 ya. Nah, tapi kita bisa ngitung. Kalau ini 60, berarti dari sini ke sini juga 60, terus sininya 90 ya. Nah, jadi 90 tambah 60 berapa? 150. Di sini sudah 60, di sini 150. Nah, sementara satu lingkaran penuh itu sudutnya 360. Berarti sisa dari sini ke sini berapa? Walaupun ini bisa dihitung juga dengan cara seperti ini tadi. Tapi ini bisa lebih mudah kita ngitungnya. Oh, ini 150, ini 60. Supaya jadi 360, oh berarti di sini harus 150. Ya, 150 tambah 150, 300, tambah 60, 360. Pastikan menentukan sudutnya sudah betul dulu. Kalau sudutnya masih salah, nanti perhitungannya salah. Lalu kita buktikan nanti hasilnya antara perhitungan yang menggunakan 3 buah gaya ini dengan yang kita bahas sebelumnya harus sama. Karena ini kasusnya kasus yang sama. Ya, coba kita lihat. Nah, pertanyaan masih sama, tentukan besar tegangan tali T1 dengan T2. Nah, berdasarkan konsep yang F1, ini rumus sinus ya. Maka T1 per sin 60, T1 ini, sudut di depan T1 itu 60. Nah, T1 sin 60 sama dengan T2 ini, sudut di depan T2 siapa? 150. Nah, ini sin 150 derajat. Sama dengan W per, W-nya mana ini? W-nya 50 Newton, per sin-nya di depannya ini 150. Nah, udah ya. Dari sini kita misalnya mau cari apa dulu? Nah, T1 kita masukkan aja angkanya. T1 sin 60 itu setengah akar 3. T2 sin 150 itu setengah. Oke, sama ini ya. Nah, lalu misalnya kita mau cari T1 dulu. Kuncinya siapa? Kuncinya adalah yang sudah ada angkanya ini. Jadi T2-nya nanti belakangan. Karena ini sama dengan ini, berarti T1 per setengah akar 3 boleh dong sama dengan 50 per setengah. Ini yang kita ambil. Yang ini nanti. Enggak kita inikan dulu. Karena yang mau kita cari T1-nya dulu. Nah, dari sini dapatlah T1 sama dengan, ini kan setengah-setengah ya. Pindah ke sini udah. Berarti T1 sama dengan 50 akar 3 Newton. Sama nggak dengan yang tadi? Ya, tadi T1 sama dengan akar 3 T2. Nah, T2-nya berapa? Nah, tadi kan ketemu T2-nya 50 ya. Kita lihat apakah ia ketemu 50 dengan cara ini. Nih, kita ambil karena mau cari T2, kuncinya ini yang ada angkanya. Ya, berarti T2 per setengah sama dengan 50 per setengah. Udah kan dapet. Ini setengah-setengah berarti T2-nya nilainya sama dengan 50. Sama ya? Sama dengan yang tadi. Oke, jadi dengan ini kalau menurut Ibu sih lebih mudah secara matematikanya ini ya. Tapi artinya secara konsep fisikanya yang tadi kamu juga harus paham. Jika kalau misalnya nanti Ibu mintanya uraikannya dengan secara fisika, kalau Ibu menyebutnya yang tadi secara fisika walaupun matematika juga, ya, kalau yang ini lebih ke matematika langsung ya. Dan ini lebih mudah, lebih pendek. Kalau untuk soal pilihan ganda sebaiknya menggunakan yang ini. Tapi kalau uraian dan diminta yang itu harus yang itu. Gitu ya. Nah, dari sini seandainya nanti ditanya mana duluan yang putus, itu kita harus tahu. Kita lihat gayanya, T2 50 sedangkan T1 50 akar 3. Dari 2 ini mana yang lebih besar? Terus T3 misalnya, T3 atau W-nya 50 ya. Kebetulan T2 dengan W ini nilainya sama besar, sama-sama 50 ya.
Jadi kalau misalnya mana duluan yang akan putus, itu nanti kamu cari mana di antara 3 ini, T1, T2 dengan W. Ini kan 50, ini 50 akar 3. Terus yang ini sama ya, T1, T2 dengan W sama-sama 50, sementara yang T1-nya 50 akar 3. Nah, kalau ditarik misalnya nanti siapa duluan yang akan putus, maka carilah yang tegangan talinya paling besar. Di antara T1, T2 dengan W, manakah yang paling besar, itulah yang akan duluan putus. Nah, silahkan kamu simpulkan sendiri ya, mana yang akan duluan putus. Kan angkanya sudah tahu. Sampai sini paham ya? Ini contoh dari analisis keseimbangan sistem partikel. Contoh lainnya silahkan kalian cari sendiri, terus upayakan diselesaikan sendiri. Kemudian buktikan bahwa kalian sudah bisa sendiri. Oke, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.